ada kesamaannya, itu dari talu. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaquba ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nabi Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian juga kepada Yakub, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Kami Islam itu diajarkan melalui Al-Quran. Belakangan baru ada buku dari barat di bawah penjajah Belanda. Ero-ero, bukan urusan saya buku itu. Buku itu masuk ke Indonesia, mengambil istilah kitab kami dari talu. Sekarang kami yang dituduh menyamakan nenek Lukiper, film kartun kapang. Am kuntum syuhada ishadara Yaqubal maut. Apakah kamu bersaksi saat maut akan menjemput Nabi Yakub, ketika Nabi Yakub berkata kepada anak-anaknya, libanihi, kepada anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian akan sembah sepeninggalku wahai anak-anakku? Qalu, anak-anak Yakub menjawab, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Nabi Yakub kemudian anak-anaknya menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu, Tuhan yang disembah nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami berserah diri kepadanya. Gak ada urusan dengan perjanjian lama yang dibawa oleh penjajah Belanda itu. Apa itu? Dibilang firman Tuhan kagak, dibilang sabda Nabi juga bukan, hanya buatan lembaga Bible. Kami nggak ada mengklaim menyamakan, nggak ada bahwa Tuhan kami harus sama seperti Yahudi, nenek Lukiper. Tuhan kami Allah. Kalau dia tidak sama dengan Yahweh, urusan lo. Kalau nggak sama dengan Tuhan Yahudi, urusan lo. Siapa yang berkiblat ke Yahudi? Emang kami nggak berkiblat ke sana. Kiblat kami Al-Quran. Sekarang Anda yang berkiblat ke Yahudi, bukan Islam. Sedangkan kamu itu menyembah roh. Tuhannya Yahudi bukan roh. Tuhan Anda manusia. Tuhannya Yahudi bukan manusia. Tuhan Anda makhluk kuburan. Tuhannya Yahudi bukan makhluk kuburan. Ente yang harus sadar. Kenapa jadinya kami yang Anda pretelin? Kami Tuhan kami Allah, selesai. Yahudi mau mengakui, Yahudi tidak mengakui, EGP, bukan urusan kami. Selesai kami itu, nggak ada urusan. Yang jelas Tuhan kami maha suci, Tuhan kami maha tinggi, bukan makhluk. Mau sama dengan Yahudi kek, mau tidak sama kek, nggak ada urusan. Tuhan kami Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Nah, ente itu yang bermasalah. Tuhannya Yahudi dalam Ulangan 32:39. Moderator, ini ada batas waktu nggak? Tuhannya orang Yahudi tidak mati, tidak dihidupkan. Tuhannya orang Yahudi maha suci. Tuhannya orang Yahudi menghidupkan dan mematikan. Tuhanmu dimatikan, dihidupkan. Ente yang bermasalah. Tapi ente ngaku Tuhan ente sama seperti Yahudi. Kami kagak. Silakan, kebohongan dimulai. Lanjut. Ya, tanggapi ya. Ya, bohong dimulai. Lanjut. Anda mengklaim bahwa kitab Anda tidak melanjutkan dari Tuhan Yahudi dan Tuhan Nasrani. Oke, saya setuju. Mulai bohong kan? Kalau nabi-nabi orang Yahudi yang ada di dalam Al-Quran dikeluarkan. Oh, mulai bohong kan? Bukankah orang Muslim apa? Bantah dulu, Tuhan lu ini berbicara Tuhan, bukan Nabi. Hostnya diluruskan dong, karena hostnya tinggal diam aja, bikin tema tapi pematerinya bahas yang lain, kok bahas Nabi. Lu bahas Tuhan lu, yang nonotnya dipotong bulan hari ke-8, yang nenen sama manusia, bahas itu. Jangan kok bahas Nabi. Apa sih ini? Bikin habis beras aja kau tinggal di Indonesia. Bang Ken, mohon maaf, itu kan temanya ketuhanan. Berarti yang sedang kita bahas itu masalah ketuhanan, Bang. Sesuai tema berarti, Bang. Kok bahas Nabi pula? Iya. Silakan, Bang. Ya kalau Abang kan tadi sudah disepakati nih sesuai dengan tema. Ya berarti itu yang sedang dibahas gitu loh. Abang siap berdiskusi, Bang Ken Remaus, sesuai tema, Bang? Keren hostnya. Oh, aplaus dulu.
Ini Mantap. momotnya Bang Gurunda, saya momot. Udah Miska mungkin lagi ada kesibukan. Mantap. Silakan Bang Ken. Anda buka mute-nya. Tuhan lu yang lu bahas, Tuhan lu. Akulah Yesus yang kau aniaya. Itu yang kau bahas. Jangan kau bahas Nabi. Derita lu, Al-Quran udah lengkap. Tuhan kami Allah, Nabi-Nabi kami ada. Lu yang berusaha mengaitkan agama lu dengan orang Yahudi. Ya, kasih saya bicara. Iya, Bang, tema. izin saya persilakan Tema. Anda bicara. Temanya kan ketuhanan nih Bang. Iya, iya. kan? Saya Iya. Anda Ya lihat boleh. besarnya. Anda Ya lihat oke, besarnya. silakan Tuhan. Temanya Tuhan Bang, silakan Bang. Ya, oke. Tuhan yang disembah oleh orang Yahudi dan orang Nasrani ketika menyuruh menyampaikan kepada pesuruhnya datang ke dunia, dia memberikan surat kuasa, yaitu mujizat. Musa sebagai pembawa agama Yahudi ketika disuruh Tuhan untuk melaksanakan perintahnya, dia bisa membelah laut. Yesus ketika turun ke bumi, dia bisa menghidupkan orang mati. Nah, bagaimana dengan Muhammad? Host, Karena Allah dia yang bahas disembah mujizat oleh host, Kristen. dia tidak membahas Tuhan host. Hantam tutup panci, Bagaimana menyampaikan hantam tutup panci kepalanya host. Orang bahas Tuhan kok bahas mujizat. Dia toh. Tuhan kau yang nenen itu loh, mama nenen itu loh yang kau bahas. Kok Izin bahas Bang Zuma. mujizat pula kau. Ini sudah Bang satu apa ya? Satu kesalahan tempat. Anda menyamakan Tuhan Yahudi dengan Tuhan Anda, itu padahal nggak nyambung. Satu, kedua, mujizat kok disandingkan dengan Nabi, satu sisi sandingkan dengan Tuhan. Bang, temanya ketuhanan aja Bang. Silakan Bang. Ketuhanan aja Bang. Siapa Artinya yang tutup panci host? Jelaskan masalah Tuhannya aja dulu, ada berapa? Ada 1, 2 atau 3? itu. Lanjut, silakan. Ya, lanjut. Tuhan Silakan, Yahudi Bang tidak Ken. berkelamin, weh. Tuhan Yahudi Iya, tidak yang berkelamin. saya mau sampaikan, Tuhanmu berkelamin. Bahas cara itu. kerja Tuhan kita. Kok cara Tuhan kerja Yahudi dan Tuhan? Nasrani. Yang dibahas ini Tuhan, bukan cara kerja. Cara kerja kok kemudian puasa 40 hari lapar piye toh? Aduh. Bukan Gini itu. aja, izin Gurunda, begini aja lah, Ya, begini silakan. aja. Anda tidak fair, Izin. Anda tidak fair. Bang Ken, saya mohon maaf, saya ambil alih sebentar, izin Gurunda. Bang Ken, gini aja deh. Tuhannya Musa itu kan Esa Ehad. Nah sekarang kan abang ini Tuhannya ada berapa? Itu aja dulu biar gampang. Nanti baru bicara pengajaran itu berkembang, Kita Bang. untuk mengetahui Tuhan yang benar, Islam, Kristen, dan Yahudi, kita bisa melihat cara kerja Tuhannya. Bang, aduh. Ambil alih dulu sebentar. Bang Ken, di sini edukasi ketuhanan. Kami tanya sama Anda, siapa sejatinya satu-satunya Tuhan pencipta langit dan bumi di keimanan Anda, dan sebutkan namanya siapa? Yahweh. Bapak Naro. Langsung aja. Yahweh. Cuman satu namanya Bapak Naro. Bapak, anak dan roh disingkat. Biar kelihatan satu. Nah, singkatannya. Yahweh. Atau rujak. Nah, rujak itu kan satu kata tapi di dalamnya ada Ketika kedondong, Anda ada mangga. ibadah keliling batu hitam dan Ya, itu prosesi ibadah orang Keliling ngapain batu kau hitam. urusin? Itu balik Ngapain lagi ke kau sana urusin? ini Bang Ken ini. Kalau kau Udah gini mau aja. bahas begitu, agama Kristen pertama itu cium-cium patung. Cium-cium patung. Tangan kanan pegang kaki patung, tangan kiri masukkan amplop, hidung lekat di patung. Itu yang kau pikir. Orang Yahudi nggak pernah menyunat Tuhannya. Orang Yahudi tidak pernah netein Tuhannya. Itu yang kau bahas. Jangan prosesi ibadah. Urusan-urusan kami. Kami mau terbang dalam ibadah, kami mau berenang, itu urusan ibadah kami dengan Tuhan kami. Yang kau bahas Tuhan lo. Tuhan lu yang kau bahas, yang berak celana itu. Masih bayi itu pasti berak celana, belum ada pampers waktu itu. Ah, kau ini malah bahas yang lain. Mana sih? Bang Ken, dibuka mute-nya Bang. Jadi gini Bang, kita mulai diskusinya sederhana saja lah Bang. Tuhan abang itu siapa Bang? Badaro. Tuhan abang siapa Bang? Yesus Tuhan Yesus. bukan Bang? iya, iya, Oke, Bapak siapa Bang? Yahweh. Roh? Guru Merpati. Hah?
kan jadi enak kalau begitu udah. Kudus itu. Berarti abang tunggal ya. Tolong kasih saya waktu untuk bicara. Sebentar. Nanti abang baru bicara pengajaran. Ya. Oke. Berarti sudah dapat. Lanjut Bang Gurunda, silakan. Biar gampang aja saya. Rupanya channel ini hanya mau menyerang kekristenan. Biarkan kami juga bisa menyerang keislaman. Lihat temanya mengenai Anda kan menjelekkan Tuhan ketuhanan. kekristenan. Bukan menjelekkan. Siapa yang menjelekkan Tuhan lo? Kapan saya menjelekkan Tuhan lo? Anda tadi Kapan? bilang ke Tuhan berak. Tuhan. Lah, emang Yesus sudah berak? Kamu pikir waktu itu sudah ada lem LT kok untuk lem anusnya? Sekarang saya mau tanya. Udah kita bahas ketuhanan dulu. Ya, Bahas Tuhan saya, ketuhanan Tuhan dulu. Yesus itu tidak pernah menyuruh mencium batu hitam. Tidak pernah. Pernah nggak dia menyuruh untuk menyembah dirinya? Tidak. Anda coba Ya, bicara. terus kenapa kau lakukan? Kenapa kau lakukan? Ya kan Kenapa? dia sebagai guru. Dia Kenapa kau sebagai guru. lakukan? Ada perintahnya nggak? Saya sebagai murid saya mengikuti guru. Ada perintahnya nggak? Ada. Mana coba tunjukkan. Matius 28 ayat. Menjadi murid, bukan menjadi penyembah. Ya, maka saya melaksanakan perintah guru. Nah, di mana gurumu mengajarkan kau menyembah dirinya? Tidak ada. Ya, terus kau lakukan siapa? Saya sebagai murid menaati Murid perintah guru. durhaka kau itu. Anda itu yang menyembah batu hitam itu budaya Islam. Emosi dia, emosi. Apa yang emosi? Emosi dia. Emosi. Tidak. Apa tidak? Boleh menjelekkan Tuhan saya. Saya tidak menjelekkan Tuhan Anda. Saya tidak menjelekkan Tuhan Anda. Andalah yang menjelekkan Tuhan saya. Tidak. Saya mau permasalahkan problem Apa tuh? ketuhanan di dalam Islam, Kristen, dan Yahudi. Iya, ketuhanan dalam Kristen itu menyembah makhluk kuburan. Coba kau tunjukkan kepada saya, tunjukkan kepada saya orang Yahudi menyembah makhluk kuburan itu di mana di kitabnya mereka? Coba, saya mau lihat. Yesus tidak ada dalam kuburan sekarang. Saya tidak tanya itu. Saya tidak tanya itu. Saya tanya. Yesus akan datang sebagai imam mahdi. Tunjukkan kemudian kepada Sebagai saya nabi orang terakhir yang akan Yahudi menyembah makhluk yang keluar dari kubur. Silakan. Anda itu yang menyembah orang di kubur. Muhammad sekarang lagi ada di kubur itu. Bukankah dia Orang adalah rohnya kamu? sakit. Orang sakit. Tuhan kami bukan Nabi Muhammad. Loh, Rob, dia adalah rohnya kamu. Rob itu apa? Rob itu Tuhan. Tuhan. Hah? Rob itu Tuhan. Masa? Rob itu Tuhan. Nah, coba kau tunjukkan di mana dalilnya Nabi Muhammad itu Rob. Silakan. Nanti kamu cari sendiri aja. Muhammad suruh kamu cium batu, kamu cium batu kan? Muhammad suruh kamu cium kencing onta, kamu minum kencing onta kan? Onta kan? Penghujat ini, teman-teman. Di kerangking aja teman-teman. Bawa ke gereja, suruh dia minum kencingnya Pak Pendeta. Jangan di sini. Kumat tantrumnya. Kelihatan aslinya. Tubuh pendek ini. Saya izin sapa dulu. Very well. Monitor very well. Very well. Very well. Mohon maaf, Kristen atau Muslim? Oke. Gak lama-lama. User 16 Muslim atau Kristen, Bang? Panggilan kedua. User 16. Halo. Naena, terima kasih sudah bergabung. Ini Muslim kayaknya. Bunda Naena Muslim. Maaf kepijit. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bunda kami turunkan ya, mohon maaf. Itu di bawah lob orange rekan-rekan ya. Yang mau naik ini Oten kirim permintaan typing aja lah ya, nggak usah multi ya. Jadi kawan-kawan yang Muslim juga jangan tak naik dulu ya, kita cari Kristen dulu nih. Banyak yang minta naik nih Bang Dian, tapi saya nggak tahu yang mana Islam, yang mana Kristen ini di bawah. Nggak tahu saya milihnya. Nggak apa-apa Bunda, gerak cepat aja nanti saya bisa seleksi.
Oke, Izin ya, rekan-rekan yang muslim mohon sekali untuk tidak multi dulu, yang Kristen saja dulu. Bubur ayam, selamat bergabung. Ya, disapa kalau muslim turunan aja Bang Dia. Iya, ya paham. Bubur ayam, panggilan kedua. Oke, Tiwi, kok malah ngopi? Tiwi, oke. Ya, ya. Android, wih namanya keren ini. Selamat bergabung Android. Selamat bergabung. Oke, mohon maaf, Anda Muslim atau Kristen, Bang? Kristen. Oke, bersedia berdiskusi. Di sini ada temanya edukasi ketuhanan. Jadi kita tidak berbicara pengajaran, kita tidak berbicara yang lain-lain, Bang ya. Siap, Abang? Enggak bisa ya. Dan ini bukan room curhat, Bang ya. Abang siap berdiskusi? Iya. Oke. Saya dengar aja, Bu. Apa? Tanya tentang keislaman aja dulu. Nah, kalau itu saya ya itu tadi cuman pengen ngerti ketuhanan aja, Bu. Oke. Ya mungkin kawan-kawan ya Bang Zuma atau Ustadz Al, silakan ini mungkin mau diperkenalkan Tuhan Islam atau mau ditanya dulu Tuhan dia ada berapa? Silakan. Nggak usah, Bu. Saya di bawah aja dengerin, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Nanti di atas kalau- saja Bang Android. Kalau saya sudah mengerti, nanti baru saya naik kembali, saya bertanya. Oh, abang Android Kristen ya, Bang? Mm-mm. Denomnya Tapi saya apa, Bang? lupa dengerin ini. Oh, Katolik atau ini abang ini, mohon maaf. Protestan. Oh, Protestan. Abang, kalau kita bertanya boleh nggak sama abang nih? Nggak usah, Atau nggak gimana, usah. Bunda? Saya mau ini. Oh ya sudah. Gimana Bang Zuma? Gurunda? Di bawah aja saya. Iya. Ada Pak Budiman, silakan naik Pak Budiman. Ah, Pak Saya Budiman nggak bisa nggak naik. apa-apa nih. Nah ini bagus ini Pak Budiman ini. Nggak percaya lagi Yesus dia ini sebagai Tuhan. Lanjut, silakan Iya. Gurunda. Ini udah nggak percaya lagi Yesus sebagai Tuhan ini. Silakan. Mau syahadat langsung dia tuh, syahadatkan dia Bang Zuma. Oh, kalau saya tidak bisa dikendalikan orang, saya mengendalikan diri saya sendiri. Ah, bagus. Mantap Sesuai Gurunda. dengan Lanjut. pemahaman dan keyakinan saya. Mantap. Keren. Keren. Nah, ini orang bagus. Lanjut. Bang Budiman, ini ada Gurunda Zuma. Mungkin kita bicaranya edukasi ketuhanan ini. Silakan dulu nanti ditanggapi oleh Bang Zuma ya. Silakan Bang Budiman. Ini ada tamu dulu sebentar ya, saya minta 1 menit. Sugiyarti, mohon maaf, Anda Muslim atau Kristen? Sugiyarti. Oke. Silakan lanjutkan Bang Budiman. Oke, saya bernarasi sedikit mengenai tentang ketuhanan. Ya, konsep pemahaman saya dalam ketuhanan itu sesuai dengan apa yang diajarkan Yesus, apa di dalam pengakuan Yesus, dan apa yang diperintahkan Yesus. Sederhana aja, itu aja. Oke, lanjut. Oke. Baik, saudara. Dalam kaitannya ucapan Yesus dalam Yohanes 17 nomor 8, itu ungkapan Yesus sebelum penyaliban. Kata Yesus, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Menurut saudara, masih adakah firman tambahan atau sebagai bonus setelah Yesus mengungkapkan perkataan itu? Apakah ucapan-ucapan seperti keluar dari kubur, kepada aku telah diberi kuasa, dan setelah 40 hari itu juga masih firman dari Yesus? Karena Yesus mengatakan segalanya telah aku sampaikan. Bagaimana menurut pandangan saudara? Silakan. Oke, di situ Yesus berbicara telah aku sampaikan. Berarti kalau kita simpulkan itu telah aku sampaikan, berarti tidak ada yang tidak tersampaikan, betul apa enggak? Gimana? Ketika dia berbicara telah aku sampaikan, berarti di situ tidak ada lagi yang tidak disampaikan, betul apa enggak? Iya, nggak ada lagi tambahan. Oke, itu silakan.
Berarti yang Matius 28 itu bukan ucapan Yesus lagi. Matius 28 apa bunyinya? Kepada aku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi, pergilah jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Di situ Yesus berbicara pada saat di bumi apa setelah naik ke langit? Setelah dia mengucapkan segala sesuatu yang kuberikan telah aku sampaikan, kok ada penambahan lagi? Enggak, yang menjadi pertanyaan saya di situ. Baptislah ke ini. Itu berbicara Yesus tadi dalam pengakuan Anda. Berarti di situ, iya berarti di situ Yesus belum naik ke surga, belum naik ke langit pada saat itu. Berarti itu adalah bukan tambahan lagi. Itu tambahan menurut saudara tadi. Di dalam Yohanes 17:8, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka telah menerimanya dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Murid-muridnya menerima semua firman yang Yesus ucapkan dari mulutnya. Dan setelah menerimanya, murid-murid mengakui dia adalah utusan. Begitu juga tentang mukjizat-mukjizat Yesus. Di dalam Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa semua pekerjaan yang kukerjakan, pekerjaan itu telah bersaksi bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi perkataan Yesus seluruhnya mengakibatkan muridnya percaya dia adalah rasul utusan Tuhan. Mujizat-mujizat tindakan pekerjaan Yesus menyebabkan Yesus bersaksi kalau dia adalah utusan Tuhan. Pekerjaan Yesus, mujizat Yesus, semua yang dilakukannya di depan muridnya dan ucapan-ucapannya, semua yang diucapkan di depan muridnya, semua itu bersaksi kalau Yesus itu hanyalah rasul utusan Tuhan. Oke. Kalau Anda tadi memahami narasi saya itu, berarti Anda tidak perlu membicarakan hal ini lagi, karena jelas-jelas tadi disampaikan bahwa Yesus itu adalah diutus. Tadi sudah sampaikan bahwa Yesus itu, bahwa konsep ketuhanan itu saya memahami dan mempercayai sesuai dengan ajaran Yesus dan perkataan Yesus dan pengakuan Yesus. Kalau Anda tadi memahami hal itu, narasi saya itu, seharusnya Anda tidak perlu lagi membicarakan hal ini, karena sudah jelas di situ. Berarti yang keluar, berarti ucapan yang keluar setelah ada makhluk keluar dari kubur itu bukan ucapan Yesus lagi. Setelah ada makhluk dari kubur, ketika itu Yesus sudah mati dan bangkit. Oke? Terus ada makhluk keluar dari makhluk apa itu yang keluar? Itu mengaku Yesus, yang mengaku kepada aku telah diberi kuasa, pergilah jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Apakah itu Yesus? Makhluk itu siapa? Yang sekarang yang kamu tanyakan ini, makhluk itu siapa? Yesus. Makhluk itu mengaku bukan? Yesus. Makhluk itu mengaku Yesus. Pertanyaan saya, mukjizat yang dilakukan Yesus depan muridnya itu untuk menyatakan diri sebagai rasul utusan. Perkataan semuanya telah disampaikan untuk membuktikan dirinya utusan. Semua telah dia sampaikan, semua mukjizat telah dia kerjakan. Nah, ketika ada lagi mukjizat, yaitu keluar dari kubur, mengaku diberi kuasa, terus pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku, itu penambahan kah? Atau gimana? Karena Yesus sudah mengatakan segalanya telah aku sampaikan. Kok ada lagi perintah pergilah jadikanlah seluruh bangsa? Bukankah dia mengatakan jangan pergi ke bangsa lain, tetapi pergilah kepada dombaku yang sesat, jangan ke bangsa lain? Kok ada lagi yang keluar dari kubur? Narasinya berbeda, bertentangan. Mana yang betul? Segalanya telah aku sampaikan atau sebagiannya telah aku sampaikan? Belum lagi yang datang ke Paulus, pergilah, aku akan mengajarkanmu apa yang harus kamu lakukan. Ini siapa lagi? Tadi kan sudah tamat. Akulah Yesus yang kau aniaya. Ini siapa lagi? Tadi katanya sudah tamat. Segalanya telah kusampaikan kepadamu. Tapi Paulus mengatakan, tapi Muhammad tidak aku beritakan dari kubur. Bentar bang. Ini satu berbicara biar jelas ini, biar dapat ini. Kan saya ambil alih The Rock, kau punya adab kau dibawa dulu. Jadi lupa kan saya.
Lanjut Gurunda. Tadi Dia bicara katakan yang bahwa datang. tidak ada lagi, segalanya telah aku sampaikan. Berarti sudah tamat. Kok ada lagi ucapan-ucapan tambahan, gerakan tambahan? Paulus di Galatia 5 mengatakan, Galatia 1, aku menerima Injil bukan dari manusia. Berarti bukan dari Yesus, tetapi dari Yesus Kristus. Berarti ada oknum lain yang mengaku Yesus Kristus tapi bukan Yesus. Oke. Ya, silakan. Oke, entar. Oke. Tadi Anda berbicara bahwa itu ada tertulis di Matius. Oke, betul? Oke. Ya. Ketika masih berbicara di tertulis di Matius, berarti itu perkataan Yesus. Nah, sekarang menjadi pertanyaan saya adalah, di dalam pemahaman Anda yang berbicara mengenai tentang baptislah umatku ke seluruh dunia. Menurut pemahaman Anda, Yesus yang mana yang kamu dalam pemahaman Anda di situ? Saya tanya Itu Tuhan. saya mengatakan kepada saudara, justru Anda yang harus menjawab, karena Yesus sebelum ada keluar dari kubur perintahkan membaptis, Yesus tidak pernah baptis satu manusia pun. Karena Yesus itu bukan pembaptis, yang pembaptis itu Yohanes. Kenapa jadi error? Yesus kan sudah mengatakan pembaptis itu Yohanes. Aku tidak membaptis siapapun. Yesus memang tidak pernah membaptis satu manusia pun, malah dia yang dibaptis kok. Sekarang permasalahannya, Yesus yang berkata, segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan. Yesus sebagai penerima firman telah menyampaikan firman itu terakhir di tahun 33. Ketika ada lagi mengaku menerima firman dari Yesus, Yesus yang mana? Kan itu jadi pertanyaan. Sedangkan Yesus menyampaikan kepada muridnya agar waspada kepada penyesat yang datang memakai nama Yesus. Kan ada penyesat yang datang setelah Yesus, namanya Yesus Kristus juga sama. Siapa yang mengajarkan baptis? Pernahkah Yesus mengajarkan? Enggak pernah. Siapa yang mengatakan kepadaku telah diberi kuasa baik di surga maupun di langit? Ada enggak Yesus? Enggak pernah. Malah Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Entah siapa yang di kananku, siapa yang di kiriku, aku tidak punya hak untuk menentukan itu siapa di surga. Itu adalah tempat yang disiapkan Bapakku untuk dia. Lalu siapa kemudian ini yang kok hebat kali? Oke, kita bahas satu persatu. Mengenai tentang perintah baptis dengan melakukan baptis, Yesus memang betul dia tidak pernah membaptis. Tapi di situ yang perlu kita pahami adalah Yesus memerintahkan untuk membaptis. Ketika ada yang di situ ada perbedaan antara memerintahkan dan yang melakukan. Di situ Yesus memerintahkan bukan si pelaku, tapi Yesus memerintahkan adalah untuk menyampaikan. Gitu. Berarti di situ bukan Anda tadi memahami bahwa Yesus membaptis, benar bahwa Yesus tidak pernah membaptis, tapi dia memerintahkan. Gitu loh. Coba saudara tunjukkan kepada saya perintah Yesus membaptis sebelum ada makhluk yang keluar dari kubur ini. Pernah nggak Yesus memerintahkan membaptis ketika dia mengajar? Selama 3 tahun 2 tahun 8 bulan Yesus mengajar, di mana dia pernah mengajarkan muridnya membaptis? Ada enggak? Di mana Yesus pernah mengajarkan muridnya keluar dari orang-orang Israel? Ada enggak? Kok jadi bertentangan? Kan gitu poinnya. Silakan. Oke. Setelah keluar dari kubur. Tapi sebelum terjadi antara keluar dari kubur, ada enggak ajaran Yesus memerintahkan, ada enggak? Tidak ada. Justru Yesus mengatakan di Yohanes berapa? Coba. Di Yohanes berapa? 14 ayat. Di Yohanes berapa? Dalam Yohanes, cuma saya lupa apanya itu. Di situlah, baptislah. Di mana itu? Dunia dan bangsa-bangsa. Di mana atas itu? nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Itu Markus itu, Bang. Itu Markus 16. Di Itu Yohanes juga ada tertulis itu. Tidak ada, coba tunjukkan. Silakan. Saya lagi di luar ini. Enggak bawa ini saya. Tidak ada, Bangku. Di Oke, sekarang mana? begini aja. Oke, bermaju diskusi kita ini. Sekarang pemahaman Anda selain Yesus yang asli, yang palsu siapa? Coba. Yesus yang palsu itu Yesus yang mengajarkan di luar ajaran Yesus. Makanya saya katakan kepada saudara, Yesus yang asli sudah menamatkan ajarannya. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Berarti perkataan-perkataan yang Yesus tidak pernah sampaikan sebelum ada penyaliban itu bukan
bukan ucapan Yesus lagi. Kenapa? Yesus sudah menamatkan segala firman. Bahkan mukjizatnya sudah ditamatkan pada saat itu, sampai dia bersaksi bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itu yang aku lakukan sekarang, dan pekerjaan itu yang bersaksi bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Sedangkan setelah Yesus, kata Yesus, muncul penyesat mengaku Yesus dan mengatakan ucapan-ucapan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Dua, menurut Yesus akan muncul Yesus palsu yang banyak melakukan tanda mukjizat dan tanda-tanda dahsyat. Jangan kau percaya. Tuh, jelas itu. Jadi wajib hukumnya, kalau Anda percaya kepada Yesus, utusan Tuhan kepada Bani Israel, Anda harus percaya ada penyesat mengaku Yesus Kristus yang luar biasa mukjizatnya, mampu menyesatkan banyak orang. Itu wajib. Oke. Yesus palsu dengan Yesus palsu. Yesus palsu itu siapa? Yang kalian sembah. Siapa yang kamu sembah? Yesus. Loh, yang kan kok jadi error? Yesus yang kutanya di sini, Yesus yang palsu dan Yesus yang asli. Yesus yang asli minta dirasulkan. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal aku utusan Tuhan. Oke. Yesus Bukan yang Tuhan. asli. Oke, benar, betul. Oke, itu Yesus yang asli. Sekarang Yesus yang palsu yang tadi Anda simpulkan siapa? Yesus yang palsu itu yang keluar dari kubur, yang mengajarkan seluruh bangsa menjadi pengikutnya. Yang keluar dari kubur pada saat itu berapa orang? Satu orang. Siapa itu? Mengaku Yesus. Iya, siapa yang mengaku itu? Berarti Iya. dia mengaku, berarti dia bukan Yesus asli. Berarti Iya, memang. ada jenis lain. Ya siapa? Kalau dia mengatakan aku adalah Yudas tetapi aku adalah Yesus, mana ada orang percaya? Iblis namanya penyesat, kata Yesus, penyesat itu datang memakai namaku dan berkata akulah dia. Yang kutanya di situ siapa? Yesus yang mengaku. Masa penyesatnya mengaku akulah bom-bom, mengaku Yesus? Aduh, gimana sih kau menyimpulkan tapi nggak bisa kau bertanggung jawabkan. Sekarang pertanyaan saya, Bu. Ketika Boleh ada nggak saya yang asli bertanya? berarti ada yang palsu. Boleh nggak saya Ketika ada bertanya? yang asli ada yang apa itu? Tanya. Ada nggak Yesus mengatakan kepada Bani Israel muridnya agar waspada kepada penyesat yang memakai nama Yesus Kristus? Ada nggak? Ada terus? Sekarang di dunia ini, karena Yesus mengatakan dia akan menyesatkan orang banyak orang yang akan disesatkan. Pertanyaan saya, di mana orang banyak yang mengaku pengikut Kristus? Di Islam atau di Kristen? Di mana orang banyak yang mengaku pengikut Yesus Kristen? Yesus Kristus. Kristen terus? Ya udah, selesai kita. Apalagi, Bang? Oke. Apalagi? Menjadi orang Kristen pun, saya sampaikan menjadi orang Kristen pun bukan suatu jaminan itu menjadi orang benar atau tidak. Memang gak ada benarnya. Apa Bisa kamu benarnya? simpulkan 100%. Saya simpulkan 100%. Yesus mengatakan, enyahlah daripadaku. Kalian semua, Bang, semua. Bukan separuh. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Dari mana dasarnya Anda bisa menyimpulkan 100% bahwa orang Kristen itu membuat kejahatan? Yesus itu sendiri yang berkata, Yesusnya, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Pada hari terakhir nanti banyak orang akan memanggil aku Tuhan. Bukankah kami bernubuat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu, bermujizat pakai namamu? Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan, semua. Tidak semua Kristen meyakini situ. Tapi Yesus mengatakan semua, Bang. Kapan kamu bicara sama Yesus? Memang kamu dapat berkata sama Matius Yesus? 7, 22, 23, Bang. Kapan kamu kok itu tulisan? Berarti itu salah. Berarti itu bukan ucapan Yesus. Oke, kalau gitu oke. Batal ya, itu bukan ucapan Yesus ya. Batal ya. Ucapan Ya udah. Yesus. Ya itulah Yesus berkata. Aduh, gimana sih? Loh kok jadi gimana? Abangku ini gimana?
Kok kamu nggak paham dari awal narasi saya tadi? Itu tulisan, Kok bisa kamu mengikuti? tulisan di dalam kitab saudara mengutip ucapan Yesus. Anda percaya nggak kalau Yesus mengatakan semua? Tulisan yang ada di kitab sesuai dengan pengakuan Yesus dan ajaran Yesus dan Yesus juga. Dia adalah utusan, benar betul, nggak ada yang salah di situ. Nah, sekarang sebagai utusan dia memperingati agar jangan percaya kepada orang yang memakai nama Yesus Kristus. Dia akan menyesatkan orang banyak. Orang banyak ini memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus. Dan Yesus usir. Kok jadi bingung saudaraku ini? Loh, nggak bingung. Lalu Cuman kamu tadi menyimpulkan bahwa orang Kristen itu semua menuhankan Yesus di situ. lah, Kesimpulan kalau dari Anda mana? tidak menuhankan Yesus, apa Yesus katakan di dalam Matius 7? Waspadalah wahai Bani Israel kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu yang datang kepadamu menyamar seperti domba, padahal mereka adalah serigala yang buas. Sekarang permasalahannya adalah yang datang kepada murid Yesus itu siapa ngaku murid Yesus? Nabi Muhammad atau Paulus? Yang datang kepada murid Yesus dan mengaku Yesus, Nabi Muhammad atau Paulus. Oke. Data selanjutnya mengatakan dari buahnya kamu dapat melihat dia. Kalau buahnya sudah ada yang sesat, bukan Yahudi ngaku Yahudi, bukan Israel ngaku Israel, bukan domba mengaku domba, maka bukan oknumnya, tapi batangnya yang harus ditebang dan dilemparkan masuk ke dalam api neraka. Batang itu apa, Bang? Buah-buahnya itu adalah orang-orangnya, murid-muridnya. Batangnya adalah rasulnya, ajarannya yang harus dilempar ke dalam api neraka. Jadi kalau Anda di tengah-tengah kalangan serigala yang nyamar domba, namun Anda masih bisa disadarkan, sadarlah Bang, sadarlah, masih ada kesempatan. Oke. Ah, kembali Anda memahami ini. Silakan. Di sini, di Ada dalam bakso Bang di belakang, panggil dulu Bang, lapar aku Bang. Izin dulu sebentar Gurunda. Mohon momot yang lain tolong jangan dinaikkan dulu ya, akun-akun yang private begitu. Ya saya repot juga ini. Tolong momot yang lain tolong jangan dinaikkan dulu ini. Jangan ada yang menyela. Silakan Bang Budiman. Oke, di dalam pemahaman Kristen dan ajaran Yesus juga banyak yang terpilih, tapi sedikit yang terpanggil. Itu Bani Israel, ucapan Yesus kepada Bani Israel abangku, bukan kepada kita. Kepada Israel itu Bang. Iya, memang karena pada saat itu Yesus berada di Israel, karena Indonesia juga pada saat itu belum ada. Iya, Zaman sendiri zaman sekarang itu. bukan Yesus Iya. sendiri yang mengaku, aku diutus hanya kepada Iya. domba yang sesat dari umat Israel. Iya, sekarang saya tanya dulu kamu pada saat itu, pada zaman ini semua Indonesia udah ada. Bukan nggak ada Indonesia, Roma ada, orang Kanaan ada, orang Saduki ada, orang Farisi ada orang Roma, ada orang Yunani, penyembah Baal ada, orang Majusi ada. Tapi Yesus hanya berkata, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Orang Kanaan datang kepada dia Bang, orang Kanaan percaya kepada Yesus, sangat percaya. Sampai Yesus mengatakan, imanmu besar ibu. Tapi apa julukan yang Yesus berikan kepada wanita Kanaan itu? Anjing Bang. Apa kata Yesus? Usir wanita itu. Dia mengikuti kita dengan teriak-teriak dari tadi. Padahal wanita ini adalah wanita Kanaan, hidup sesama Yesus, bertemu langsung dengan Yesus, hanya ingin anaknya disembuhkan kodong. Yesus, sembuhkan saya kodong anakku. Apa kata Yesus? Usir. Tidak patut roti yang disediakan buat anak diberikan kepada anjing. Apa kata wanita Kanaan itu? Betul memang betul. Tapi bukankah anjing makan sampah yang jatuh dari meja tuannya? Apa kata Yesus? Besar imanmu ibu, jadilah seperti apa yang kau inginkan. Apa yang inginkan ibu? Sembuh. Anaknya sembuh. Berubah tidak dia menjadi domba? Tidak, tetap aja asu Bang. Oke, sekarang dalam pemahaman Anda, Yesus orang benar apa tidak? Benar dong, makanya dia tidak disalib. Ketika Anda tadi menarasikan bahwa ajaran Yesus dari sampah-sampah roti dan ini, berarti di situ Anda kan menunjukkan bahwa Yesus itu orang benar. Saudara dengarkan, makanya baca dalil.
Matius 15 Yesus berkata, tidak patut roti yang disediakan untuk anak-anak ini, maksudnya anak-anak Tuhan Bani Israel, diberikan kepada anjing, maksudnya di luar Israel. Apa kata orang yang non Israel ini, orang Kanaan ini? Benar Tuhan, tapi bukankah anjing, maksudnya bukankah di luar Yahudi makan remah-remah, makan sampah yang jatuh dari meja tuannya? Apa kata Yesus? Besar imanmu ibu, jadilah seperti apa yang engkau inginkan. Ibu itu jadi apa? Jadi anjing. Nggak bisa di luar Yahudi jadi Yahudi, Bang, nggak bisa. Di dalam Wahyu 3 nomor 9 dikatakan, orang-orang yang bukan Bani Israel, ngaku-ngaku Bani Israel, mereka adalah jemaat iblis. Ya sama aja, Pak. Nggak bisa juga orang Arab menjadi Indonesia menjadi orang Arab, sama aja itu. Ya memang nggak bisa. Tapi ajarannya, dengarkan. Nabi Muhammad diutus oleh Allah. Apa kata Allah dalam Al-Quranul Karim? Ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia, inni rasulullahi ilaikum jami'a. Aku ini adalah rasul utusan pencipta langit dan bumi untuk kalian semua. Yesus hanya untuk Bani Israel, Musa hanya untuk Bani Israel. Makanya Yesus mengatakan akan datang seorang penolong, penghibur. Kenapa dia dikatakan penghibur? Karena menghibur orang-orang di luar Yahudi yang tidak ada kemudian juru selamat kepada mereka. Ketika ada perintah datang kepada Bani Israel, sabar. Ada perintah kepada Bani Israel, jangan engkau makan babi. Di luar Bani Israel makan babi, tidak apa-apa, boleh, karena tidak ada perintah yang datang kepada mereka. Ketika Bani Israel diperintahkan menguduskan hari Sabtu, di luar Israel tidak menguduskan hari Sabtu, tidak apa-apa, karena tidak ada perintah buat mereka. Makanya orang di luar Israel tidak dianggap umat. Kita ini tidak dianggap. Nanti setelah Nabi Muhammad SAW diutus, barulah kita ini diangkat derajatnya menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Tadinya kita bukan siapa-siapa, karena Bani Israel aja yang dipilih. Bangsa Israel itu bangsa pilihan. Lalu kemudian terakhir Allah mengutus penghibur lain yang akan menghibur dunia, yang mengajarkan penghakiman, mengajarkan keadilan dan penginsafan dunia akan dosa. Beliaulah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kalau anda tidak percaya Al-Quran, silakan anda baca Kisah Para Rasul 3 nomor 22-23. Bukankah tertulis dalam kitab Taurat Musa bahwa Tuhan akan mengutus seorang nabi yang sama seperti Musa, dan akan terjadi barang siapa yang tidak mendengarkan nabi tersebut akan dilenyapkan dari umat kita. Itu bang, ada nabi yang sama seperti Musa yang akan datang untuk membasmi orang-orang yang jahil. Roh penghibur, ya, roh penyelamat, seseorang. Siapa itu? Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada tertulis nama baginda Rasulullah itu bukan, itu tertulis kepada dia. Kalau tertulis bukan nubuat abang namanya. Gimana begitu? Saudara, yang namanya nubuat itu bintang, itu ramalan, itu nubuah, ramalan nabi. Yang namanya ramalan itu tidak tertulis nama. Kalau tertulis nama bukan ramalan namanya, bukan nubuah. Yang namanya nubuah itu bang, itu bukan saudara, bukan. Coba ada nggak nama Yesus di Perjanjian Lama? Karena Yesus belum ada pada saat itu. Nah, tapi orang Kristen mengatakan Yesus datang untuk menggenapi nubuat, kan? Ada nggak nama Yesus? Nggak ada. Jadi yang dikatakan nubuat abangku itu akan digenapi oleh siapa yang cocok dengan nubuat itu. Misalnya, akan datang setan, matanya bola, pusarnya keluar, perutnya gendut, telapak kakinya itu besar. Nggak disebut bom-bom. Berarti Tuhan berkata tidak disebut bom-bom. Tapi ada manusia yang cocok dengan nubuat itu, maka duduklah bom-bom di situ, abang. Berarti Tuhan berteka-teki dong kepada umatnya. Betul apa enggak? Yang namanya nubuat itu tidak disebut nama. Makanya kita disuruh berpikir. Contoh abangku, contoh. Tak kasih contoh ya. Contoh misalnya,
Tidak disebutkan nama di dalam Kisah Para Rasul 3:22-23. Tidak disebutkan nama. Oke. Bukan Nabi Muhammad. Oke. Tetapi siapa yang nabi sama seperti Nabi Musa, yang ketika ajarannya tidak diterima maka dia akan diperangi, dia akan dilenyapkan. Itu siapa? Yesus. Tidak mungkin. Yesus malah yang dilenyapkan. Lalu siapa? Cari sekarang. Bom kah? Edis kah? Siapa? Silakan. Yang cocok itu siapa? Enggak salah kemana-mana. Ini pokoknya. Ya udah makanya cari yang dinubuatkan siapa? Kemana-mana. Silakan, Jangan Pak. mengalihkan pembicaraan, jangan mengalihkan pembahasan. Santai aja kita. Oke? Banget. Nah. Oke. Silakan Bang. Oke. Di dalam Akan pemahaman terjadi Anda, dan akan terjadi. Tuh. Berarti oke, harus. di dalam pemahaman Anda, Nabi Muhammad itu nabi yang terakhir apa gimana? Terakhir dong. Terakhir dari sisi mana? Terakhirnya. Dari pengutusan Bang, dan ajarannya tidak akan terganti lagi. Nggak ada lagi wahyu turun setelah beliau. Sudah 1400 tahun tak ada nabi lagi turun. Tak ada lagi nabi turun. Oke. Dan hukum yang dibawanya tidak tergantikan. Tidak ada berubah-berubah. Oke. Di situ juga Yesus berbicara untuk mendekati pada akhir zaman nanti dia akan turun menjadi otoritas dan mempunyai otoritas untuk menjadi penghakim. Pandai sekali abangku ini. Saya setuju Bang. Pandai sekali gimana? Saya Itu setuju. juga. Saya setuju. Nih, kita jelaskan kepada saudara. Di dalam Yohanes 8:42 kata Yesus dikatakan begini. Sorry. Dikatakan begini dalam kitab saudara Yohanes 12. Apa kata Yesusnya? Di data kata Yohanes 12 itu dia mengatakan begini. Barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima perkataanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah, sekali lagi saya katakan, yaitu firman yang telah aku katakan. Firman itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Abang paham? Saya ulang lagi Bang ya. Barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima perkataanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Firman itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Oke, Yesus turun nih. Yesus turun. Saudara Budiman dengan Bang Suma menghadap Yesus. Lapor komandan. Lapor Bang Suma. Dari mana lo? Biasa penginjilan biar orang-orang itu tidak menuhankan diri lo. Lo memang gak menuhankan aku? Ya enggak dong. Kan dasar hukuman yang penghakiman yang akan kau galakkan hari ini, detik ini adalah ucapan-ucapanmu ketika engkau datang kepada Bani Israel, bukan? Yes. Ada nggak kau mengajarkan dirimu untuk dituhankan? Iya sih, enggak. Ada nggak kau mengajarkan kemudian agar engkau itu disetarakan dengan pencipta langit dan bumi? Iya sih, enggak. Ada nggak kau mengajarkan manusia untuk tidak bersunat? Enggak. Ada nggak kau mengajarkan pengikutmu untuk makan babi? Enggak. Gimana dong? Bentar. Jangan melebar kemana-mana kamu. Yang kita bahas di sini adalah yang mempunyai otoritas untuk menjadi penghakim. Iya betul, saya betul. Yesus turun. Dengarkan saudaraku. Oke. Mempunyai otoritas. Mempunyai otoritas. Jangan melebar Saudara, kemana-mana. boleh nggak sabar aja sedikit. Kalau tentang itu, Al-Quran kami juga sudah menyatakan dengan jelas. Sungguh Nabi Isa akan datang pada akhir zaman dan dia menjadi pertanda datangnya hari kiamat. Jangan ragu tentang itu, kata Quran. Al-Quran surah Sukhruf ayat 61. Nah, sekarang ketika Nabi Isa turun, ketika Yesus turun dalam pandangan Kristen, apa menjadi tolak ukurnya? Seluruh manusia dipanggil menghadap. Kumpul, datanglah saudara Budiman juga, datanglah saya dihakimi duluan. Kenapa kau tidak menuhankan aku? Loh, emang kamu pernah mengajarkan untuk kau disembah? Enggak. Bagaimana? Aku mengimani kau sebagai utusan Tuhan. Lolos gak aku? Lolos. Saudara Budiman dipanggil. Budiman, Ini ya maksudnya paman. apa? Enggak nyambung ini.
Sabar dulu Ya, itulah tikus kok, makanya. diam dulu tikus. Izin sebentar, Pak D, izin sebentar, gitu, sebentar, Bang Budiman sebentar. Ini Pak D ini kan tadi yang tadi ya. Ini Pak, kalau mau diskusi Bapak, tolong tertib. Bapak dapat giliran waktu berbicara Pak. Pak D siap Pak? Kalau nggak saya turunkan Bapak. Oke, siap. Oke, Baik, kalau gitu begitu dong. yang berdialog ya, oke? Oke. Silakan dilanjut. Saudara Budiman dipanggil. Saudara Budiman ya? Iya, wah ganteng kali kau bang, pakai baju daster pula kau, sepatu futsal. Ya biasalah, sehari-hari memang kayak gitu. Lu menuhankan aku? Lu menuhankan aku? Enggak, engkau adalah Rasul. Oh bagus kalau gitu. Kau nggak percaya bahwa aku adalah Tuhan? Enggak. Saya percaya kau adalah Rasul utusan Tuhan. Betul. Tapi kamu dari mana? Bani Yakub? Enggak. Lalu Bani apa kau ini? Iya, saya orang Indonesia. Waduh. Percaya sama aku kalau aku ini utusan Tuhan kan? Yes, ada ucapanku. Aku minta kepada Bapa agar kemudian dia mengutus roh kebenaran. Kenapa kau nggak ikut sama dia? Gengsi bang, sulit. Banyak kali aturannya. Udah ada sana. Nah, itulah yang terjadi. Jadi Yesus akan turun tuh, akan menghakimi manusia. Makanya ketika Yesus ditanya di dalam Matius 24 oleh muridnya di Bukit Zaitun, Guru, ya apa tanda kedatanganmu? Oke, tanda kedatanganku satu, aku akan nampak di tengah langit, anak manusia akan nampak di tengah langit. Itu tanda kedatanganku. Bintang berjatuhan, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, kuasa langit berguncang. Aku akan nampak di tengah langit. Seluruh manusia akan meratap, seluruh manusia akan mengeluh. Semua manusia akan meratap, semua manusia akan melihat aku. Kenapa? Karena aku nampak di tengah-tengah langit. Nah, pertanyaannya, apakah tanda-tanda itu ada ketika Paulus mengaku bertemu dengan Yesus? Tak ada. Apakah tanda-tanda itu ketika murtadin mengaku bertemu Yesus? Tak ada. Apa kata Yesus? Jangan kau percaya kalau ada orang mengaku bertemu aku, tapi tidak ada tanda-tanda itu. Aduh, jadi apa yang ditanya kok jawaban abang beda, lari. Aduh, gimana? Kok lari pula, Aku Bang? tanyakan di situ. Aduh, begini bang, memang iyalah. Abang bernarasi lari-lari kemana-mana. Yang kutanya di situ tadi itu, yang pertanyaan saya adalah yang menjadi nabi yang terakhir ketika Yesus menjadi mempunyai otoritas sebagai hakim. Yes. Iya. Siapakah di situ yang nabi terakhir? Itu yang Isa, itu yang dijelaskan. dengar, Isa turun ke bumi itu bukan menjadi nabi. Dia turun untuk menjadi hakim. Dia turun untuk menjadi hakim. Kenapa dia turun menjadi hakim? Karena ada terdakwa. Siapa terdakwa? Mereka yang menuhankan Yesus. Mereka turun menjadi saksi. Makanya di dalam Al-Quran ditanya, wa iskalallahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas, wahai Isa, apakah engkau yang mengajarkan manusia-manusia kucluk ini menuhankan dirimu selain menuhankan aku? Apa kata Nabi Isa? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. Maha suci engkau ya Allah, aku tidak pernah mengatakan apa yang bukan hakku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Aku hanya mengajarkan kepada mereka. Apa? Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Yohanes 4 nomor 22. Aku dan muridku menyembah apa yang aku kenal dan mereka menyembah apa yang mereka tidak kenal. Aku mengajarkan muridku sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Aku tidak pernah mengajarkan mereka menuhankan diriku. Makanya Yesus pada hari penghakiman mengatakan apa? Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Yesus malu di hadapan Tuhan. Waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu memakai namaku. Kata Yesus, dia akan menyamar seperti domba pada di serigala yang buas. Dari buahnya kau akan melihat dia. Bukan setiap orang yang memanggil aku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa. Mana kehendak Bapa? Menyembah Yesus atau menyembah Bapa? Menyembah Bapa. Ada enggak kehendak Bapa agar menyembah Yesus? Tidak. Mana kehendak Bapa makan babi atau tidak makan babi? Jangan makan babi. Ada enggak kehendak Bapa makan babi? Enggak. Mana kehendak Bapa sunat atau tidak sunat? Sunat. Ada enggak kehendak Bapa agar jangan bersunat? Enggak.
Mana kena Bapak Sabtu atau Minggu? Sabtu. Ada nggak kena Bapak Minggu? Tidak. Maka Yesus mengatakan, yang daripadaku kalian semua adalah pembuat kebenaran. Oke, Gitu, Bang. menjadi saksi yang dengar dulu Bang, yang menjadi saksi perlu ada paham perbedaannya. Menjadi saksi dengan mempunyai otoritas sebagai hakim itu sangat berbeda. Jangan kamu narasikan bahwa Yesus sebagai saksi. Di situ Yesus ditetapkan sebagai mempunyai otoritas menjadi hakim, bukan sebagai saksi. Loh, memang dia kan tadi dalilnya saya sudah bacakan loh. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, dia sudah ada hakimnya. Apa yang menjadi hakimnya Yesus? Ucapan-ucapan Yesus ketika dia datang ke Bani Israel. Ada nggak ucapan Yesus sembahlah aku, jadilah Kristen, rasulkan Paulus? Ada? Nggak ada. Ucapan Yesus yang akan menjadi hakim nanti Bang, di akhir zaman. Alamak, masih sulit juga rupanya. Lo masuk kamu sini. Di sini tidak pertanyaan saya. Ini ucapan Yesus. Dengar dulu, dengar. Hah? Di situ yang menjadi pertanyaan saya, yang mempunyai otoritas, ketika dia mempunyai otoritas sebagai hakim, yang menjadi nabi terakhir siapa? Nabi Muhammad. Ketika Yesus datang, dengar bang. Ketika Yesus datang, dengar. Ketika Yesus datang, dia menjadi hakim. Kenapa dia menjadi hakim? Untuk memisahkan antara pengikutnya yang asli dengan yang palsu. Umatnya Nabi Musa tidak ada pengikut palsu, tidak ada pengikut asli. Umatnya Nabi Muhammad tidak ada pengikut asli, tidak ada pengikut palsu. Kalau Yesus, ya ada pengikut asli, ada pengikut palsu. Pengikut aslinya itu Bani Israel, tidak berhelm nonotnya. Pengikut palsu itu adalah yang berhelm nonotnya dan makan babi, tapi ngaku-ngaku sebagai pengikut. Makanya dia harus menjadi penengah, dia harus menjadi hakim di antara mana yang pengikutnya, mana yang bukan pengikutnya. Tolak ukurnya untuk mengetahui itu Yohanes 12:48. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Kok jadi lupa dengan ucapan Yesus itu? Yang menjadi hakim di akhir zaman Yesus. Tapi ucapan-ucapannya yang pernah dia ucapkan itulah yang menjadi materi penghakiman. Itu saudara. Udah nangis, udah ngerti. Assalamualaikum. Tes. Mas Bengal. Bahasa tempat Bengal. Mas Bengal. Nambahin Gurunda. Masya Allah. Lanjut Bang, saya asar dulu di sini ya. Oke. Sudah asar. Lanjut. Saya nambahin sedikit aja. Pak Budiman harus ngerti bahasa Indonesia ya Pak Budimannya. Ya lanjut. Oke, jadi gini ya, tadi menambahkan apa yang disampaikan oleh Bang Zuma ya. Yang pertama bahwa ada nubuat di Matius ya, dan banyak sebenarnya nubuat dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru yang menjelaskan bahwa kerajaan Allah ini akan diberikan kepada bangsa lain. Yesus bernubuat dalam Matius, silakan dibuka ya. Nah, bangsa lain itu siapa? Silakan merujuk ya, itu referensinya ada dalam perjanjian lama ya. Dikatakan bahwa ya, dari buahnya lah kalian akan mengenal. Jadi bangsa lain yang akan memberikan buah itu ya. Ini nubuat tentang pemilik kebun. Ayatnya itu di perjanjian lama, pemilik kebun ya. Jadi pemilik kebun itu dia menyewakan kebunnya. Lalu penyewa-penyewa itu berkhianat ketika pemilik itu mengutus orang utusannya untuk mengambil hasil kebun itu, malah mereka bunuh. Nah, siapa pemilik kebun ini? Pemilik kebun ini adalah Tuhan, Tuhannya Israel, Tuhan Abraham, Tuhan Ishak, Yakub dan Ismail ya. Lalu apakah kebun itu? Kebun itu adalah kerja yang untuk menegakkan hukum-hukum Taurat, hukum-hukum Tuhan. Nah, lalu siapakah utusan itu? Utusan itu adalah para nabi yang diutus kepada Israel. Lalu mereka bunuh semua, termasuk Yesus juga kan, mereka mau membunuhnya. Jadi ini dibuatkan di perjanjian lama pun perjanjian baru ya, bahwa karena mereka tidak amanah ya, yang menyewa kebun itu adalah orang-orang jahat yang tidak amanah, yaitu dianalogikan kepada orang-orang Israel yang tidak beriman itu, orang-orang Yahudi. Maka pemilik kebun itu memberikan kebun itu kepada penyewa lain. Nah, di dalam ayat itu dikatakan bahwa diberikan kepada penyewa lain yang dia akan memberikan buahnya.
Nah, bagaimana kita untuk mengetahui ini? Lihat di Matius. Di dalam Matius dikatakan bahwa kerajaan Allah akan diberikan kepada bangsa lain. Siapa bangsa lain? Tentu bukan Kristen. Kenapa? Karena Kristen representasi daripada agama Eropa, Trinitas yang menyembah Yesus, menyembah dewa-dewa kan. Nah, sedangkan Tuhan Israel itu adalah tauhid, yaitu Ehad ya, Sema Israel, Eloheinu Adonai, Elohim Adonai Ehad. Nah, buahnya sekarang ya, agama mana yang memberikan buah yang mengajarkan tauhid, menyembah kepada Tuhannya Abraham, Musa, Tuhannya Yesus. Nah, teman-teman semua, kita tahu Pak Budiman ini ya, dia sudah tidak menyembah Yesus, dia menyembah Allah Bapa, tetapi dia masih berada di dalam kekristenan. Padahal dari nubuat tadi, baik di Perjanjian Lama maupun di Perjanjian Baru dalam Matius ya, jelaskan bahwa agama yang benar itu yang memberikan buahnya. Buahnya itu menyembah kepada Allah saja, bukan menyembah kepada yang lain, termasuk penyembahan kepada Yesus sendiri. Itu tidak diajarkan kepada Yesus ya. Di dalam Matius ya, dalam Yohanes 24:22 dikatakan, kami Yahudi menyembah Tuhan yang kami kenal. Jadi Yesus dan Israel itu menyembah Tuhannya Israel. Siapa? Allah Bapa saja. Kalian menyembah Tuhan yang tidak kalian kenal. Nah, ini buah yang dibuatkan dalam Matius itu, bahwa nanti setelah Yesus pergi, roh penolong, roh penghibur itu akan mengajak manusia untuk menyembah Allah Bapa saja, Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang diajarkan Yesus, diajarkan Musa, dan diajarkan Abraham. Dan itu hanya ada pada umat Islam saja. Umat Islam lah pada zaman Nabi Muhammad SAW itu yang berhasil menegakkan kerajaan Allah itu, dengan Nabi Muhammad SAW menegakkan negara Madinah itu. Tegak hukum-hukum syariat di situ. Bahkan orang Kristen minta dihukumi dengan Injil. Orang Yahudi ketika dia berzina, dia diminta dihukumi dengan hukum Taurat. Dan umat Islam pun yang melakukan kesalahan dihukumi dengan hukum syariat Allah dalam Al-Quran. Jadi kitab para nabi itu adalah kitab Allah, kitab Tuhan. Di dalamnya terkandung semua intisari daripada ajaran para nabi, baik itu Taurat, Injil, Zabur ya, terkandung semua di dalam Al-Quran. Jadi umat Islam lah yang menggenapi nubuat yang berada dalam Perjanjian Lama, nubuat dalam Perjanjian Baru di dalam Matius itu, dan disampaikan oleh Yesus. Aduh, saya kena. Ustaz Al, Masya Allah. Dilaporkan, Bang Al dilaporkan. Lagi Bang Al. Izin ke Pak Budi sebentar ya, boleh? Pak Budi. Tapi alhamdulillah nih, mental yang laporin. Ada yang lapor itu Bang Al. Ada yang lapor, tapi alhamdulillah balik lagi. Oke, intisarinya itu ya, saya sudah jelaskan bahwa Pak Budiman, Anda ingin Tentu tetap layar kawan-kawan ya. maka lihatlah dari buahnya ya. Buahnya adalah tauhid, mengajarkan menyembah kepada Allah saja. Kalau Anda berada dalam agama Anda yang lama, mereka tidak mengajarkan tauhid, mereka mengajarkan politisme, yaitu menyembah kepada banyak Tuhan. Dan Yesus menjanjikan keselamatan itu, inilah hidup yang kekal, mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Dan itu hanya ada di dalam agama Islam saja, Pak Budiman. Oke, ini tambahan dari saya. Teman-teman, silakan dilanjut. Saya sambil jalan-jalan ini. Oke, ntar Pak Budi, saya respon dulu bentar mengenai tentang narasi Bang Al. Nah, kalau mengenai tentang itu Bang Al, saya juga sampaikan dari dulu dan sampai itu tidak pernah berubah, bahwa saya itu lebih fokus kepada ajaran Yesus dan pengakuan Yesus dan perintah Yesus, itu aja intinya. Oke, silakan Bang Selebe, silakan. Ada apa? Budi, dengar suara saya Pak Budi. Oke, satu lagi tadi mengenai hakim tadi ya, bentar Pak Budiman, mengenai hakim tadi Pak Budiman ya. Yesus walaupun dia nanti menjadi hakim ya, dia bukan kapasitas sebagai Tuhan. Jadi hakim biasa saja di dunia juga ada hakim ya. Hakim itu akan menghakimi dalam kasus-kasus tertentu saja, tidak semua kasus gitu. Dan lebih khusus lagi, hakim bukanlah Tuhan. Kalau hakim Tuhan, banyak di dunia ini Tuhan kalau gitu Pak Budiman. Jadi nggak ada relevansinya itu. Buahnya ini adalah tauhid ya. Tauhid yang mengajarkan menyembah kepada Allah saja, itu intinya. Oke, lanjut. Oke. Mengenai tentang hakim itu, saya respon dulu. Mengenai tentang hakim itu, ketika apapun keputusan Yesus, karena dia punya otoritas, di situ sesuai dengan keputusan Yesus, ya pasti Tuhan di situ pasti mempertimbangkan. Itu aja intinya. Karena dia mempunyai otoritas gitu loh. Kita bahas itu otoritas. Oke, Mas Selebe, silakan. Saya sambung pembicaraan Bang Juma tadi bawa data
Kata Yesus, firman-Kulah yang menjadi hakimnya. Artinya, semua yang pernah kuajarkan kepada Bani Israel, itulah nanti yang menjadi hakimnya di akhir zaman. Tadi Pak Budi sudah setuju itu. Kalau nanti di akhir zaman nih Pak Budi, Yesus nanya sama Anda, pertanyaan sederhana. Pak Budi, kata Yesus nih, Pak Budi ngomong, iya, kau waktu di dunia itu Tuhanmu siapa? Kata Yesus. Pak Budi jawab apa ya kira-kira Pak Budi? Jawab, ya, jawaban saya kira-kira, dan saya pastikan, dan saya akan sesuai dengan yang saya yakini dan apa yang saya percaya. Jawaban saya, apa yang diperintahkan apa yang diperintahkan Yesus, apa yang diajarkan Yesus, Tuhan mana yang dia diperintahkan Yesus untuk menjadi disembah, yaitu si pencipta langit dan bumi. Itu Tuhan saya. Siapa itu Pak? Siapa itu Pak Budi? Saya ulangi Pak Budi ya. Kata Yesus nih. Iya, ada. Aku pernah di bumi mengajarkan kepada Bani Israel segala firman yang telah aku terima itu kusampaikan kepada mereka. Salah satu firman-Nya Yesus ya yang diterima dari Bapa menyampaikan kepada kaumnya bahwa itu hanya ada satu Tuhan loh. Saya beri contoh nih, kata Yesus, lihat aku berdoa kepada Tuhan, lihat aku bersujud kepada Tuhan yang pencipta langit dan bumi. Kalau nanti Yesus nanya ke Pak Budi, iya Pak, siapa Tuhan yang kau sembah waktu kau di muka bumi Pak Budi? Jawab Pak Budi, siapa? Tuhan yang Yesus sembah juga, itulah Tuhan saya. Abang udah paham belum? Aduh. Paham, pinter. Udah. Jadi sembahan Yesus sama dengan sembahan Pak Budi. Betul. Lolos ini. Lolos Pak Budi di sini sementara nih. Sementara waktu Pak Budi. Bukan sementara, memang dari dulu. Mungkin kita ini pernah berbicara head to head. Tapi kalau abang tanya saudara-saudara kita yang lain-lainnya, dari dulu sampai sekarang tidak pernah berubah itu dalam pemahaman saya. Ya cukup Pak Budi, saya kan udah iyain Pak Budi lolos. Kita lanjut ya Pak Budi ya. Sederhana ya. Nanti lagi nih, Yesus di bumi waktu dia mengajar itu ada sekali hukum-hukum yang berkelanjutan dibawakan Nabi Musa, yaitu apa? Tidak boleh menghilangkan hukum Taurat satu titik pun. Wah, itu khusus kepada Bani Israel. Contoh misalnya satu nih, babi itu haram Pak Budi. Pak Budi lagi dari zaman ketemu Yesus. Pak Budi, iya Pak. Dulu waktu di bumi kau pernah makan babi atau tidak? Pak Budi jawab apa? Pernah. Terus saya tanya balik sama kamu sekarang ini. Enggak dulu Pak Budi. Mana jawabannya Pak Budi? Dengar dulu. Enggak, satu-satu biar kita bahas. Biar Iya dijawab dulu. Apa tadi jawabannya Pak Budi? Pernah. Bisa jawab pernah gitu. Oke. Berarti Anda bertantangan lagi tuh dengan Yesus kalau begitu. Oke, makanya saya jawab ini biar saya jelaskan sama kamu. Enggak usah dijawab, kamu udah dijawab pernah. Sekarang kalau begitu Anda mau dijawab, dengarkan. Ini pertanyaannya. Ini pertanyaannya. Kenapa Pak Budi? Dengerin dulu baru abis ini baru Anda ngomong panjang nggak? Kenapa Pak Budi? Ini dengerin dulu pertanyaannya. Nanti kita uraikan apa ini? Biar gitu loh. Abang nanti jawab dari sini. Sekarang dulu kamu. Di mana Yesus mengajarkan bahwa dilarang makan babi? Coba aja. Di mana dah? Di Matius 5, Pak Budi berkata, Yesus berkata, selama masih ya kan Anda bertanya saya jawab. Atau Pak Budi masih mau ngomong, Anda bertanya, Anda yang jawab juga, bagaimana saya diam? Data yang konkret yang saya tanya, data yang konkret saya minta, di mana di situ ada larangan bahwa dilarang makan daging babi? Data yang konkret. Sesuai dengan yang tertulis. Jangan cocomologi. Kalau saya ngomong, Pak Budi ngomong juga nggak? Kalau habis bertanya. Ya, tapi kan cocomologi, data yang konkret. Ini kan baru saya mau jawab pertanyaan Pak Budi. Nah, kalau orang bertanya, terus yang lain menjawab, yang bertanya itu mendengarkan atau ngomong Pak Budi?
udah lanjut, nggak usah banyak relasi. Udah di mana secara tertulis data yang konkret. Jangan bahas sociologi, ya nggak mau sama saya sociologi. Enggak Pak Budi, saya pakai data. Oke, dibuka di mana datanya? Yesus waktu Secara mengajar di tertulis. ini saya lagi mau ngomong. Ya udah, serahkan Pak Budi lagi yang ngomong, saya diam. Oke, di mana datanya tertulis? Di Matius Ya. berapa, ayat berapa, bahwa dilarang makan daging babi? Ya, Perintah Yesus itu ya. Di mana coba? ya baik. Di Imamat 11 nomor 7 jelas di situ babi itu haram. Itu salah satu hukum Taurat. Yesus selama di bumi taat terhadap hukum Taurat. Satu titik pun menurut Yesus nggak bisa dihilangkan dari hukum Taurat. Jadi di Imamat 11:7 Yesus taat. Haram itu babi Pak Budi. Nah sekarang tadi Pak Budi mengatakan saya pernah makan babi. Yesus bertanya, Pak Budi, kenapa kau makan babi? Alasannya apa? Silakan jawab pertanyaan Yesus. Silakan Pak Budi. Di imamat itu Yesus sudah turun dari dunia dari langit ke bumi apa belum? Enggak, dengar loh. Kamu yang bahas sociologi sama saya nggak masuk. Yang kutanya perkataan Yesus dan ajaran Yesus dari perintah Yesus itu. Jangan ke bawah imamat. Di situ di imamat itu perjanjian lama. Yesus taat nggak terhadap hukum Taurat Pak Budi? Sekarang saya tanya di mana ajaran Yesus? Jangan ke bawah imamat. Di mana Yesus sendiri berbicara? Di mana ajaran Yesus dan perintah Yesus melarang daging babi? Kan Yesus taat terhadap hukum Taurat Pak Budi. Saya bilang tadi itu sama kami itu data teks yang tertulis secara konkret. Jangan Itulah sociologi. Imamat 11:7 babi itu haram Pak Budi. Dari ayat ini kau sambung-sambungkan, kau sama-samakan, kau ini kan nggak mau sama saya itu. Jadi Pak Budi Saya- nggak percaya, Pak Budi nggak percaya Imamat 11:7. Iya, tapi itu kan pada saat sebelum zaman Yesus. Ya itu kan Yesus Yang mengajarkan pertama- juga Pak Budi. Di mana ajaran Yesus tertulis secara tertulis? Yesus berkata Pak Budi, dengerin dulu Pak Budi, saya ulang ya bahasa Indonesia nih Pak Budi. Saya tahu Yesus paham. berkata, Aduh, kamu nggak paham bahasa Indonesia karena begini. Ih, Pak Budi lo banyak ngomong. Kenapa Enggak, sih, Pak bukan Budi? ngomong. Ya udah ngomong terus. Data teks yang tertulis. Pokoknya saya mau sabar, tapi Pak Budi, lu ngomong terus deh. Udah ngomong terus. Data teks yang tertulis. Apa paham bahasa Indonesia kan? Ya. Menurut etimologi. Oke, silakan. Gimana? Yesus berkata, tak satu pun iota. Ngerti nggak iota Pak Budi? Aduh, tasing kepala udah. Dengerin saya belum selesai ngomong. Aduh. Tak satu pun iota Pak Budi yang harus dihapus dari hukum Taurat. Kata Yesus sebelum langit dan bumi ini runtuh. Jadi Yesus itu selama hidupnya itu taat terhadap hukum Taurat. Jadi Yesus itu diatur oleh hukum Taurat waktu dia hidup. Tidak boleh makan babi. Jadi Yesus itu tetap berpegang teguh di Imamat 11 nomor 7 Pak Budi. Itu tertulisnya di sana. Oke. Nah, saya belum kelar Pak Budi. Nah, Yesus nanti ngomong di akhir zaman, Pak Budi, saya waktu di muka bumi itu Pak Budi, saya taat terhadap hukum Taurat. Bahkan satu titik pun hukum Taurat nggak boleh dihilangkan itu, kata Yesus. Termasuk hukum haram itu babi. Pak Yesus nanya ke Pak Budi, kenapa kau makan babi? Apa alasannya? Ya silakan ngomong, jawab pertanyaannya itu. Silakan Pak Budi. Dijawab apa? Gimana saya? Benar ya. Pak Budi. Masih Pak Eko. Aduh, udahlah Bang. Jadi daripada kita nanti debat kusir, saya rasa mendingan ini dulu karena dengan bernarasi dengan data yang tertulis itu perlu ada bedakan di situ, Pak. Oke. Perlu ada pahaman gitu aja. Tapi udahlah. Sini, Kita sini. udah- Pak Budi. Ya, silakan. Oke. Pak Budi. Gini Pak Budi, sebentar ya. Menurut Pak Budi ya, Yesus mengajarkan menyembah dirinya atau menyembah Allah? Menyembah Allah Menyembah Bapa. Allah. Menyembah Allah. Menyembah Allah Bapa. Oke. Tadi udah Sekarang lolos di situ, Kristen Pak. yang oke, sebentar. Udah lolos dia Iya, masalah enggak. penyembahan. Ngerti, Lolos saya ngerti sebentar. Iya. Ngerti saya tahu. Oke, sabar ya. Sekarang Pak Budi kan masih di kekristenan, ya. Apakah buah kekristenan itu mengajarkan menyembah Allah Bapa atau menyembah Yesus? Di Agama Pak Budi yang sekarang. Di kekristenan Ya. menyembah Allah Bapa tak udah sampaikan tadi. Mana Kristen mana yang menyembah Allah Bapa?
Pak Budi kan Kristen apa Katolik kan? Saya Kan bukan tidak Katolik. hanya Allah Bapa saja. Apa Saya bukan Protestan? Katolik. Oke, Nah, apa Protestan. sekarang coba saya tanya? Protestan menyembah Trinitas, bukan Allah Bapa saja. Ada dua lagi yang disembah, yaitu Yesus dan Roh Kudus. Betul tidak? Kalau yang benar-benar hanya menyembah Allah saja, yaitu Islam, Pak Budi. Nah, itu buahnya tadi saya katakan. Buah kekristenan itu mengajarkan menyembahan kepada berhala juga, yaitu menyembah selain Allah Bapa kan? Tiga Tuhan. Apakah benar? Nih, saya clearkan dulu ya. Apakah Yesus mengajarkan menyembah tiga Tuhan atau satu Tuhan, Pak Budi? Satu Tuhan. Sekarang Oke, sebentar. Kalau Pak Budi bilang Yesus mengajarkan bentar. Sedikit lagi. Kalau Yesus mengajar itu. Enggak, saya nggak mau main berpolemik di istilah, Pak Budi. Sekarang kita lihat buahnya dulu, oke? Sekarang begini, kalau Yesus mengajarkan menyembah satu Tuhan, yaitu hanya Allah Bapa saja, sementara tempat Pak Budi berpijak itu menyembah tiga Tuhan, Pak Budi. Apakah itu buahnya benar? Makanya dalam nubuat dalam Matius dikatakan ya, suatu saat nanti kerajaan Allah akan diberikan kepada bangsa lain. Ada bangsa lain yang akan memberikan buah yang benar daripada pengajaran Kristus itu, yaitu menyembah Allah saja. Itu yang dibacakan oleh Bang Zuma tadi, yaitu Roh Penolong, Roh Penghibur yang meneruskan ajaran Yesus. Ya, silakan. Oke. Arti Kristen di situ adalah pengikut Yesus. Ketika saya Pengikut mengikuti Yesus. Yesus, berarti saya ketika saya mengikuti Yesus, berarti saya Kristen, betul apa enggak? Yesus mengajarkan Tuhan itu berapa? Satu. Ya, saya ikuti. Ya, sebentar Pak Budi. Tapi kan pengajaran itu kan berdasarkan apa? Bible kan seharusnya kan. Dan Bible kan milik umat Kristen itu mengajarkan untuk menyembah Yesus, Pak Budi. Tiga Tuhan itu, karena baik Katolik, Ortodok, Protestan itu kan menyembah Trinitas, tiga Tuhan. Nggak ada ke Pak Budi itu kalau di dalam Kristen dibilang bidat itu. Kenapa? Karena berbeda dengan mereka. Ya bidat juga nggak apa-apa, tidak masalah bagi menurut saya karena Iya, berarti kan buahnya tidak benar, tidak sesuai dengan pengajaran Yesus. Buah yang Oke. Iman ini adalah pribadi lepas pribadi, hubungan pribadi kita sama Tuhan. Mengenai tentang data-data yang tertulis dalam kitab, saya tidak mau ribet mengenal Tuhan yang sesungguhnya itu. Saya ikuti dengan lurus apa yang dikatakan Yesus, apa yang diberitakan Yesus, dan apa yang diakui oleh Yesus. Oke, baik. Mengenai tentang tulisan saya terlalu fokus. Baik. Sekarang begini. Oke, baik. Saya terima pernyataan Pak Budi. Oke, baik. Saya tanggapi ya. Agama memang ruang privat, betul Pak Budi. Sekarang saya tanya begini ya. Bagaimana cara Pak Budi untuk menyembah Allah Bapa itu? Sedangkan Yesus sendiri ya, pengajarannya, Injilnya itu bukan Bible. Apakah Pak Budi yakin Yesus mengajarkan kitab Lukas waktu berkeliling di Yerusalem itu? Apakah Pak Budi yakin Yesus ketika berkeliling itu mengajarkan surat-surat Paulus, Roma, Korintus, Efesus, Galatia? Apa Yesus mengajarkan itu? Setahu saya waktu Yesus hidup, Paulus saja masih jadi musuh dia. Tidak akan mungkin Yesus mengajarkan surat-surat Paulus, kitab Wahyu, kitab Filipi. Jadi apa yang Pak Budi pegang itu, Pak Budi nggak akan temukan bagaimana mengenal Allah Bapa itu di dalam itu sebenarnya. Kenapa? Karena itu sudah bercampur di situ. Ada tulisan surat-surat Paulus, Wahyu, Efesus, ya, kisah para rasul, yang semua kitab itu anonimus, nggak jelas siapa penulisnya. Nah, bagaimana Pak Budi bisa mendapatkan buah yang benar, cara beribadah yang benar untuk mengenal Allah Bapa itu? Sedangkan kitabnya aja nggak jelas di situ. Nah, jadi bukan sekedar klaim saja. Oke, memang Pak Budi lolos tadi ya, meyakini bahwa Yesus mengajarkan Allah Bapa, betul. Tetapi apa yang Allah Bapa itu perintahkan, bagaimana caranya Pak Budi untuk tahu? Coba saya tanya. Bisa Pak Budi ketahui dari mana coba? Oke, dari mana dasarnya? Oke. Sudah saya sampaikan tadi itu, saya tidak mau ribet mengenai tentang materi-materi tertulis dalam kitab itu adalah tulisan manusia dan aturan-aturan. Saya itu fokus kepada apa yang diperintahkan Yesus, apa yang diajarkan Yesus, dan apa yang dan pengakuan Yesus. Itu aja, simpel aja saya untuk mengakui Tuhan itu. Saya tidak mau tapi tadi, bentar gini Pak Budi tadi Ustaz waktu Bang Zuma menyampaikan tadi, Pak Budi dengar nggak tadi? Sebentar. Ya, nggak masalah. Ini kita diskusi aja. Tadi dikatakan bahwa ya nanti ya firman ini akan menjadi hakim, Pak Budi, ya. Yang siapa yang tidak mengikuti firman ini, maka akan kutuntut nanti di hari kemudian, kata Yesus. Ya. Itu bukan Yesus maksudnya.
firman nanti, firman roh penolong, roh penghibur itu. Bagaimana Pak Budi untuk tahunya di mana itu? Iya, dari buahnya tadi, dari nubuat tadi dalam Matius bahwa kerajaan lainnya akan diberikan kepada bangsa lain. Bangsa mana Pak Budi? Bangsa yang mengajarkan menyembah Allah saja itu adalah bangsa Arab. Itu dari keturunan Ismail, dan nabinya adalah Nabi Muhammad SAW. Dan Yesus mengatakan yang tidak mengikuti firman roh penolong, roh penghibur itu akan kutuntut nanti di hari akhirat. Jadi bukan sepele ucapan Yesus itu, Pak Budi, itu serius. Jadi kalau Pak Budi bilang saya nggak peduli nanti gini-gini, Pak Budi yakinlah, dengarkan omongan saya, nanti di akhirat Pak Budi ingat ucapan saya. Yesus akan tuntut nanti kepada Pak Budi nanti. Menurut saya ya. Nggak, Tapi Pak. ini kita diskusi ya, silakan. Betul, enggak apa-apa. Kalau memang itu keputusan dari Tuhan, itu saya harus masuk neraka dengan keputusan yang saya ambil sekarang selama hidup dan menjadi hak keimanan saya. Ya, saya tidak menentukan. Biar Tuhan yang menentukan. Ya, masalah, Saya memang. sampaikan. Izin masuk ya. Dari boleh, saya Ustaz? tadi bahwa Silakan. bahwa iman ini adalah pribadi lepas pribadi, oke? Itu aja, simpel aja kok. Pak Budi, Oke. Ya. saya sedikit saja. Sebetulnya Pak Budi itu sudah cerdas, sudah bisa memilih mana perkataan Yesus, mana ucapan Paulus, ya kan? Sayangnya tadi kan Pak Budi menolak untuk lebih objektif di dalam menilai, ya kan? Contoh tadi kan di Yohanes 12 itu yang disampaikan Guru dan Zuma itu jelas, yang menjadi hakimnya itu adalah firman yang sudah dia katakan. Kan ini jadi poin loh Pak Budi. Kalau begitu, pertama masalah kitab suci aja dulu nih. Kitab suci ini seperti kata Ustadz Al tadi kan, masa apakah betul Yesus mengajarkan surat-surat Paulus, ya kan? Seharusnya Pak Budi ini bukan seorang Kristen. Kalau merujuk ini harusnya jadi Nasoro, bukan Kristen. Bukan begitu Ustadz Al? Nasoro masih mending. Ya, Mereka tadi memang sama sekali tidak Seharusnya dia Muslim. Kenapa? Karena Nggak, maksudnya Muslim pada kalau zaman dia- Yesus itu adalah pengikut Yesus, dan Muslim pada zaman Musa itu adalah orang Israel pengikut Musa yang setia. Betul. Begitu pula Muslim sekarang adalah pengikut Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena para nabi itu berasal dari satu bapa, sehingga tidak ada alasan untuk kita memilih satu menolak yang satunya. Tidak begitu, karena Islam ini ya, Al-Quran ini meneruskan ajaran nabi-nabi sebelumnya. Musal dikol 5 baina yadaya minat Taurat wal Injil wa muhaiminan. Apa kata muhaiminan itu apa? Muhaiminan itu artinya penjaga. Al-Quran ini penjaga, dia menjaga Injil, dia menjaga Taurat. Sehingga ketika Bani Israel kehilangan Taurat, ketika orang pengikut Yesus kehilangan Injil, mereka masih menemukannya di dalam Al-Quran. Itu makna kata muhaiminan, ya. Jadi kalau Pak Budi tidak kembali kepada kitab Tuhan, ya, yaitu Al-Quran, Pak Budi nggak akan tahu apa isi Injil, Pak Budi nggak akan tahu apa isi Taurat. Karena yang Pak Budi tahu adalah apa? Surat-surat Paulus, ya, Efesus, Korintus, Galatia. Itu semua tulisan manusia. Ajaran yang kalian ikuti adalah ajaran buatan manusia, kata Yesus. Sedangkan kalau Al-Quran itu terjaga Pak Budi. Itu ada verbatim, firman Allah yang kata per kata disampaikan dengan tidak ditambah, tidak dikurangi. Dapat Pak Budi di situ keselamatan nanti. Oke, lanjut Tan. Oke, saya lanjutkan lagi ya, interaktif Pak Budi. Pak Budi, Ini gini Bang, aku Ya. kebetulan ya ntar Bang sebelum satu lagi Pak Budi, satu lagi Pak Budi. Dengarkan dulu ya. saya juga ntar dulu. Ya. Silakan Pak Budi. Karena begini, daya kapasitas otak saya juga terbatas, jadi saya juga nggak tidak bisa lama-lama untuk ini gitu loh. Jadi oke, kalau abang mau bertanya satu lagi silakan. Ya gini Pak Budi, saya sambung tadi ke saya kalau ada pembicara itu saya sambung pembicara itu. Saya rangkum, saya mendengarkan. Tadi Pak Budi udah lolos menyembah Tuhan yang sama yang disembah oleh Yesus. Pertanyaannya Bang Al tadi saya sederhanakan. Bagaimana cara menyembah Tuhan itu sebagaimana yang pernah dicontohkan Yesus? Itu bagaimana cara Anda menyembah Tuhan Pak Budi? Silakan Pak Budi. Bagaimana cara saya menyembah Tuhan seperti yang diajarkan apa dipraktekkan? Iya, cara itu praktek Pak Budi yang pernah dipraktikkan Yesus. Silakan.
Sinyalku putus ini jadinya ntar. Aduh. Kalau nggak bisa jawab bilang aja nggak bisa, siapa tahu salah jawab. Kalau nggak bisa nggak apa-apa Pak Budi, nanti kita terangin, boleh nggak? Agak sulit memang Pak Budi ini. Pak Budi, Pak Budi, Pak Budi. Ada suara aku belum? Ada suara aku enggak? Udah ada Pak Budi, udah ada. Oke. Kalau abang nanya mengenai tentang cara-cara menyembah Tuhan yang sesungguhnya seperti apa yang diajarkan Yesus, ya saya lakukan. Tapi kalau abang bertanya mengenai tentang praktek, di mana Yesus pernah memerintahkan harus sesuai seperti yang saya praktekkan cara menyembah Ada Pak Tuhan Budi. Bapa. Ada Ada Pak Budi. perintahnya kan? Ada Pak Budi. Kata Yesus, hiduplah kamu sebagaimana aku hidup. Kata Yesus Pak Budi. Artinya apa? Maknanya, apa yang pernah aku lakukan itu harus kau contoh kalau kau mengaku pengikutku. Yesus itu Pak Budi, tempat ibadahnya itu Pak Budi bukan gereja, tapi dia di bait suci atau sinagog sekarang. Dia itu membersihkan badan, buka kasut, dia berwudu. Caranya dia beribadah, dia sujud Pak Budi. Itu Pak. Jadi Yesus memerintahkan, hiduplah kamu sebagaimana aku hidup. Apakah cara Yesus beribadah kepada Tuhannya sama dengan Pak Budi? Silakan Pak Budi. Sama, tapi tidak sesempurna yang apa yang dilakukan Yesus. Sudah selesai udah. Nah, daripada ribet kita bahas-bahas. Pak Budi, ibadahnya ya udah. Pak Budi udah dijawab sama, tapi tidak sempurna. Gak apa-apa Pak Budi, saya nggak maksa kok. Nanti Anda berpikir lah di sini ya. Kita maklum kok, nggak hakim Pak Budi. Lanjut Pak Budi, lanjut. Karena kita membahas materinya itu, aku ini dulu ya, izin turun dulu. Terakhir Pak Budi. Apalagi? Terakhir. Udah terakhir. Oke. Yesus itu waktu hidup Pak Budi, tempat ibadahnya itu dan harinya hari Sabat di sinagog. Pak Budi, kenapa gereja di hari Minggu? Nanti Anda mau menjawab apa? Silakan. Oke, pada zaman ini sudah ada kalender belum? Itu aja, selesai belum? Udah. Kenapa Pak Budi? Pada zaman ini sudah ada kalender belum? Nah, itu aja. Udah apa? Ada apa? Kalender. Hari Sabat itu udah ada kalender. Ada kalendernya Yahudi kok Pak Budi? Ada. Itu aja lah. Belum ada. Yang jelasnya pada zaman ini belum ada kalender seperti sekarang ini juga. Jangan nyalain kalender Pak Budi. Tapi hukumnya adalah ibadahnya Yesus di sinagog di hari Sabat. Kenapa Pak Budi hari Minggu di gereja? Tanya Yesus. Anda jawab apa? Itu makanya aku bilang pada zaman ini sudah ada kalender belum? Gitu. Jadi itulah jawaban saya. Saya jawab dengan sesuai dengan apa yang saya tahu. Saya jawab dengan sesuai dengan kemampuan apa yang saya tahu. Kira-kira kalau jawaban kayak gitu ada nggak digaplok tuh sama Yesus kalau jawaban kayak gitu Pak Budi? Nggak tahu, saya belum tanya Yesus. Digaplok Pak Budi, beda sekali gitu loh. Enggak, saya belum tanya dia gitu loh. Oke, aku situ dulu Bang ya. Siapa ini yang ketawa ini? Digaplok Pak Budi, benar serius dah. Oke, orang Yesus ibadahnya di sinagog Pak Budi di hari Sabat, Pak Budi hari Minggu di gereja. Beda hari, beda tempat. Iya betul. Ya udahlah, nanti kita sambung lagi nanti kabar-kabar. Mikir-mikir lagi apa Budi ya? Ya segala sesuatu memang ya harus kita perlu pelajari. Saya juga belum di sini manusia yang cerdas atau pintar juga. Saya selalu belajar dari hal-hal terkecil sampai ke hal-hal yang terbesar. Kesimpulan sebelum turun, kesimpulan Pak Budi Apalagi? Yesus itu Tuhan disembah atau Yesus itu menyembah Tuhan? Kesimpulan menyembah Tuhan. Oke, udah aku situ dulu. Oke, pintar. Terima kasih Pak Budi. Gitu caranya Pak Al sambungin gitu. Kayak anak kecil gua ngomong sama Pak Budi ini Bang Al. Sorry. Bang Dian, maaf ya kayak anak kecil Pak Budi itu. Ya begitu cara saya, maaf ya. Tapi kayaknya kan nggak ada itu bunuh-bunuhnya. Karena dia bunuh-bunuh Pak Budi itu.
Iya, Jadi Pak Budi itu Iya. sebenarnya dari beberapa kali dialog, dan dia memang dia tidak menyembah Yesus memang. Tapi ya itu permasalahannya adalah dia nggak bisa move on dari agama yang lama, padahal agama yang lama itu kan menyembah 3 Tuhan kan. Nah itu, jadi memang satu sisi kalau kita mau pendekatan ke dia bukan masalah ketuhanan Yesus lagi, tetapi bagaimana meyakinkan bahwa Yesus itu mengamanatkan, menubuatkan akan Islam dan Nabi Muhammad SAW kepada orang-orang yang pengikut dia. Nah, nubuat-nubuat ini kan ada dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru juga ada kan. Salah satunya tadi itu bahwa kerajaan Allah itu akan diberikan kepada bangsa lain. Nah, bangsa lain itu kalau menurut Kristen kan adalah bangsa Romawi. Padahal Romawi kan konsepnya pagan, ya menyembah Trinitas. Nah, itu yang harus kita pahamkan sama mereka bahwa kalau mereka menafsirkan bangsa lain itu adalah bangsa Romawi, maka itu memang salah gitu. Karena bangsa Arab lah dengan ajaran Islamnya yang benar-benar menyembah Allah saja satu-satunya. Sedangkan selebihnya bangsa Eropa itu sampai sekarang masih menyembah multi Tuhan kan seperti itu. Nah, itu yang mereka nggak paham di situ. Belajar tadi Bang Al, Ya silakan. kalau saya Ya. belajar Pak Budi ini tadi dia udah monoteis, cuman syariatnya aja ya. Jadi dia sudah tidak trinitas, dia udah monoteis, dia menyembah. Oh iya, kalau itu udah lama memang Bang Endi. Dari dulu dia memang sudah monetis dia tuh. Udah, cuma masalahnya dia meyakini bahwa begini, tidak masalah saya menyembah Allah Bapa, tapi saya tetap berada di Kristen gitu kan. Nah, dia bilang kan seperti itu. Jadi tidak ada masalah bagi dia gitu. Padahal kan baik kekristenan, ajaran Yesus maupun ajaran Musa itu kan sudah diabrogasi, nasah mansukh itu dengan datangnya syariat Islam. Tuh. Jadi memang seperti ucapan Rasulullah, ya, barang siapa dari Yahudi dan Nasrani yang mendengar tentangku dan mereka tidak beriman kepadaku, maka mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam. Dan itu. Nah, oke, lanjut teman-teman. Agak noise saya di. Ya, ini Bapak DX ini Bang Zuma monitor. Ini katanya guru tadi nih. Ya, guru mau nentang Bang Zuma nih. Iya, Pak iya. DX ya. Silakan. Silakan Pak D. Jadi kesimpulannya ya, jadi saya belum kelar. Jadi Pak Budi ini tadi itu udah monoteis. Tinggal Masih belum dipoles, puas juga ini. tinggal dipoles. Lanjut. Saya nyari makan dulu ya. Tinggal dipoles Pak Budi ini mengenai syariat dan hukum-hukumnya. Dari situ dia mandeknya di situ. Semoga Halo, Assalamualaikum, Bang Andi, Bang kamar mandi nih. Bang Andi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. pasien Bang Andi itu harus di dosisnya tambahin Bang Andi. Udah mulai ini tuh. Mulai. Bang Andi harus kuat ininya. Kaki pasien mandi banyak banget. Ini dari Muslim kah? Hah? Dari Muslim kah? Alhamdulillah Islam lah dari dulu mau ikutin Bang Andi mulu. Bang Andi tambah dosisnya Bang Andi. Sedikit, boleh saya nambahin sedikit. Sini. Iya Bang Andi. Sedikit ya. Iya. Pak John, sebentar. Jadi begini ya, saya nanggapi Bang Andi dulu ya. Begini teman-teman ya, bukan berarti mentang-mentang Kristen itu dia sudah monoteis, dia tidak menyembah Yesus, dia selamat, enggak. Karena kan kita tahu bahwa baik itu Yahudi dan Nasrani ya, yang tidak masuk ke dalam ajaran Islam, walaupun dia sudah taat dengan Taurat ataupun dia taat dengan Injil, dia pengikut setia Yesus, dia tidak menyembah Yesus, dia hanya menyembah Allah Bapa saja menurut mereka atau Yahweh saja, tidak selamat kalau selama dia tidak convert ke dalam Islam. Nah, ini harus kita jelaskan kepada mereka gitu, sehingga ketika kita tahu bahwa mereka sudah tidak lagi menuhankan Yesus, bukan berarti selesai tugasnya memang ya, bukan berarti selesai, maka tahap selanjutnya adalah closing, bagaimana mereka menerima Islam dan yakin dengan kebenaran Islam begitu. Dan ya, lanjut. Itu tadi saya maksud Bang Al di situ, tapi terpotong-potong. Saya kalau ngomong ada yang ngomong tuh saya berhenti, terpotong-potong tadi. Maksud saya adalah Pak Budi udah monoteis, bukan berarti dia selamat. Banyak orang kok mengaku ada Tuhan tapi tidak beragama, tidak ada aturan. Ya tadi saya maksud harus ada syariat, harus ada hukum. Di manakah itu di Islam? Di luar Islam ya celaka lah kau. Itu maksud saya ke sana Bang. Tapi tadi terpotong-potong Bang Al. Kira-kira gitu. Oke, Bang Dik, selamat siang Bang Dik.
aku tadi mendengarkan tertarik juga aku bang mengenai tentang monoteis apa tadi. Ya silakan Pak. Jadi gini bang, kalau begini ya, banyak saudara-saudara muslim juga mengatakan, aku kan dari Kristen aku ini ya, banyak saudara-saudara muslim mengatakan katanya yang monoteis ataupun yang bertuhan Pak satu. Doni ini muslim Kristen Bang? Saya Kristen. Kristen bang. Oh Kristen, iya lanjut Bang. Nah, jadi kan ada yang bilang bahwasanya yang bertuhan saat itu adalah muslim katanya gitu ya.